Bayangkan, jauh di ujung dunia, di balik pegunungan yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah rahasia besar. Ada dua bangsa yang sangat kuat, terkenal dengan kebrutalan dan jumlah mereka yang tak terhitung. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, nama yang mungkin sering kita dengar. Tapi tahukah kita kisah lengkapnya? Mereka adalah kaum yang kelak menjelang akhir zaman akan keluar dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, menciptakan kerusakan besar dan menjadi salah satu tanda paling menakutkan dari dekatnya hari kiamat. Namun, sebelum hari itu tiba, Allah dengan romitnya telah mengutus seorang hamba yang saleh dan perkasa, seorang raja adil yang diberi kekuasaan luar biasa. Namanya adalah Zulkarnain. Dialah yang membangun sebuah dinding raksasa yang kokoh, sebuah benteng yang telah mengurung Yajuj dan Majuj selama ribuan tahun. Ini bukan dongeng atau mitos, melainkan sebuah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Ini adalah kisah tentang iman, kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan, dan salah satu rahasia terbesar akhir zaman. Mari kita selami lebih dalam kisah menakjubkan tentang Zulkarnain dan dinding besinya. Siapakah sebenarnya Zulkarnain ini? Banyak yang bertanya-tanya, apakah dia Alexander the Great? Para ulama memiliki berbagai pendapat, tetapi yang pasti Al-Quran menggambarkannya sebagai seorang raja yang sangat beriman, adil, dan diberi oleh Allah ilmu serta kekuasaan untuk menjelajahi bumi dari ujung barat hingga ujung timur. Perjalanannya bukanlah untuk menaklukkan dengan kesombongan, melainkan untuk menyebarkan keadilan dan membantu umat manusia. Perjalanan pertamanya membawanya ke tempat terbenamnya matahari. Di sana, ia menemukan suatu kaum dan Allah memberinya pilihan. Apakah akan menghukum mereka atau berbuat baik kepada mereka? Zulkarnain dengan kebijaksanaannya berkata, adapun orang yang berbuat zalim, kelak kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Ini menunjukkan betapa adilnya kepemimpinan Zulkarnain. Kemudian, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur, ke tempat terbitnya matahari. Di sana, ia menemukan kaum yang hidup sangat sederhana, tanpa pelindung dari sengatan matahari. Ini menunjukkan betapa luasnya pengetahuannya tentang berbagai bangsa dan kondisi kehidupan mereka. Zulkarnain tidak tinggal lama. Ia hanya mengamati dan melanjutkan misinya yang lebih besar. Dan inilah puncak dari perjalanannya. Zulkarnain tiba di sebuah daerah di antara dua gunung besar. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang bahasanya hampir tidak bisa dipahami. Dengan susah payah, mereka menyampaikan keluhan mereka. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu adalah kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Kaum ini hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Setiap saat, gerombolan Yajuj dan Majuj bisa datang dari balik gunung, menjarah hasil panen mereka, merampas ternak, dan melakukan berbagai macam kerusakan. Mereka putus asa dan melihat Zulkarnain sebagai satu-satunya harapan. Mereka bahkan rela membayar mahal untuk sebuah perlindungan. Namun, lihatlah jawaban Zulkarnain. Dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan kepada Allah, ia menolak tawaran harta mereka. Ia berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat,
agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Zulkarnain tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta, melainkan dari pertolongan Allah dan kerjasama. Ia tidak ingin mengambil keuntungan dari penderitaan mereka. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk bergotong royong dalam proyek raksasa ini. Maka, dimulailah pembangunan salah satu struktur paling misterius dalam sejarah. Zulkarnain memberikan instruksi yang jelas dan brilian. Bawalah kepadaku potanggen-potanggen besi. Perintahnya, kaum itu pun bekerja keras, mengumpulkan bongkohan-bongkohan besi, hingga tumpukannya sama tinggi dengan kedua puncak gunung. Bisa dibayangkan betapa besar usaha yang mereka kerahkan. Setelah besi terkumpul, Zulkarnain memerintahkan, tiuplah api itu. Mereka menyalakan api yang sangat besar dan meniupnya dengan alat peniup hingga besi-besi itu memerah, meleleh seperti lava. Lalu, pada saat yang genting itu, Zulkarnain memberikan perintah terakhirnya. Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Campuran besi yang membara dan tembaga cair ini menciptakan sebuah material komposit yang luar biasa kuat, menyatukan celah di antara dua gunung menjadi sebuah dinding logam yang kokoh dan licin. Sebuah benteng yang mustahil untuk didaki atau dilubangi. Al-Quran menggambarkan hasilnya dengan sempurna. Maka mereka Yajuj dan Majuj tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Setelah dinding itu berdiri kokoh, Zulkarnain tidak menyombongkan diri. Ia tidak berkata, "Lihatlah kehebatanku." Sebaliknya, ia langsung mengembalikan semua pujian kepada Allah. Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Zulkarnain sadar bahwa karyanya, sehebat apapun, hanyalah sementara. Suatu saat nanti, atas izin Allah, dinding itu akan hancur. Dan disinilah letak rahasia besarnya. Dinding itu bukanlah penjara abadi. Setiap hari, sejak dinding itu dibangun, Yajuj dan Majuj berusaha untuk menghancurkannya. Mereka menggalinya, mencakarnya, berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Dalam sebuah hadis disebutkan, mereka terus menggali setiap hari hingga hampir berhasil. Namun, pemimpin mereka berkata, "Kembalilah besok, kita akan menyelesaikannya." Namun, mereka lupa mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Dan keesokan harinya, ketika mereka kembali, dinding itu telah kembali utuh seperti sedia kala. Atas izin Allah, ini terus terjadi setiap hari, selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Sampai nanti, di akhir zaman, ketika waktu yang ditentukan Allah telah tiba, salah satu dari mereka akhirnya akan berkata, "Besok kita akan selesaikan, insya Allah." Dan dengan izin Allah, keesokan harinya, mereka akan menemukan dinding itu dalam keadaan seperti yang mereka tinggalkan. Saat itulah mereka akan berhasil keluar. Keluarnya Yajuj dan Majuj akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Mereka akan turun dari setiap tempat yang tinggi, menyebar ke seluruh dunia. Jumlah mereka begitu banyak, bagaikan air bah yang tak terbendung. Dikatakan bahwa gelombang pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberius dan meminum habis seluruh airnya. Ketika gelombang terakhir tiba, mereka akan berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Mereka akan membinasakan apa saja yang mereka lewati, membunuh banyak manusia, dan menyebarkan kerusakan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam telah turun kembali ke bumi. Beliau dan kaum beriman akan berlindung di Gunung Deh.
Melihat kerusakan yang begitu dahsyat, Nabi Isa akan berdoa kepada Allah untuk membinasakan Yajuj dan Majuj. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Allah akan mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Dan dalam satu malam, mereka semua akan binasa serentak, seperti matinya satu jiwa. Bumi akan dipenuhi oleh bangkai mereka yang bau. Nabi Isa dan para pengikutnya kemudian berdoa lagi, dan Allah mengirimkan burang-burang besar yang akan mengangkut bangkai-bangkai itu dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu, Allah menurunkan hujan lebat yang membersihkan seluruh bumi hingga menjadi bersih dan berkilau. Kisah Zulkarnain, dinding besi, serta Yajuj dan Majuj ini bukanlah sekadar cerita petualangan. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam. Pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya, yaitu untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan, bukan untuk menindas. Pelajaran tentang pentingnya tawakal dan mengembalikan segala keberhasilan kepada Allah, seperti yang dicontohkan Zulkarnain. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita tentang kepastian datangnya akhir zaman dan tanda-tandanya. Ini mendorong kita untuk senantiasa memperkuat iman, mempersiapkan diri, dan selalu ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam genggaman dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding Zulkarnain adalah simbol rahmat Allah yang menunda sebuah bencana, tetapi janji Allah pasti akan datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan diselamatkan pada hari yang sangat berat itu. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.